Ujian nasional sudah berjalan lebih dari 12 tahun dan selama ini ujian nasional menjadi salah satu perhatian utama dalam pendidikan. Dan kita melakukan perubahan. Apa yang berbeda mendasar mulai tahun ini? Ujian nasional tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan. Itu perubahan mendasar yang kita lakukan. Mengapa itu harus dilakukan? Pertama, kita memiliki kepentingan untuk mengukur pencapaian anak di dalam proses belajar mengajar. Dan dalam kenyataannya, ketika usaha mengukur itu dikaitkan dengan kelulusan, maka senyatanya kita menemukan di lapangan banyak sekali sekolah, guru, siswa yang belajar semata-mata agar angkanya tinggi. Supaya apa? Supaya lulus. Bahkan di beberapa tempat, di banyak tempat, yang muncul justru kecurangan bersama-sama. Efek luar biasa yang sangat buruk bagi pendidikan kita. Karena itu, mulai sekarang ujian nasional dipisahkan. Penentuan kelulusan ada pada sekolah. Kita percayakan pada kepala sekolah, pada guru, untuk menilai setiap anak dari seluruh mata pelajaran, termasuk di dalam perilakunya. Lalu ujian nasional dipakai untuk kegunaannya, kita untuk menilai capaian siswa di daerah itu dibandingkan dengan nasional atau dibandingkan dengan daerah yang lebih luas. Jadi kita ingin agar ujian nasional berubah dari alat menguji hasil belajar, kemudian kita ingin menjadikan ini sebagai alat untuk belajar. Apa saja yang kemudian berbeda sekarang? Nomor satu, angkanya akan diterjemahkan secara kualitatif, deskriptif. Misalnya, kalau anak dapat angka 8, artinya apa? Dijelaskan, nanti dalam laporannya ada penjelasannya. Kalau angkanya 6, artinya apa? Angkanya 5, artinya apa? Jadi, setiap siswa bukan hanya menerima angka, tapi menerima penjelasan. Bagi orang tua, bagi guru, ini membantu untuk memahami di mana sebenarnya kekuatan dan kelemahan anak. Lalu yang kedua, pelaporan UN nanti bukan saja nilai agregat atau komposit, misalnya matematika, setiap seorang anak dapat angka 8. Maka kita akan deskripsikan apa saja komponen matematikanya. Misalnya aljabar, aritmetik, geometri, soal cerita, itu semua akan ditunjukkan capaiannya. Jadi, guru dan sekolah bisa mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan guru dan sekolah serta siswa di dalam mempelajari matematika. Karena kita ingin mendorong perilaku positif di dalam menjalankan ujian, maka bagi mereka yang ingin memperbaiki nilainya bisa mengulang ujian nasional di tahun berikutnya. Jadi semangatnya bukan ujian untuk menghukum, tapi semangatnya adalah melakukan ujian untuk bisa meraih kompetensi, mengukur penguasaan, dan dengan begitu perilakunya akan lebih positif. Jadi kita berharap dengan perubahan ujian nasional ini, maka suasana pendidikan di Indonesia menjadi suasana yang lebih baik. Hasil ujian nasional ini akan dipakai untuk pemerintah melakukan pemetaan bagaimana pemerintah bisa membantu memfasilitasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kompetensinya, terutama guru
jika hasil ujian nasional tak mencerminkan kenyataan. Karena itu, tolong jaga agar ujian nasional ini dijalankan dengan jujur. Jadi kita punya gambaran yang sebenarnya. Dan dengan hasil ujian nasional ini, lalu pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, baik dari aspek metodologi maupun dari aspek substansi. Dan dengan melihat hasil ujian nasional yang detail itu, maka kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan kita. Buat teman-teman siswa SMP SMA yang akan mengikuti ujian, buat sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua, dinas, dan semuanya, saya mengharapkan sekali bahwa ujian nasional kali ini dijalankan dengan penuh kejujuran. Dan kepada semua pihak, jangan kotori siswa kita dengan aktivitas yang curang. Jauhkan itu dari sekolah-sekolah kita. Buat teman-teman yang nanti akan mengambil ujian, Anda akan hidup di masa depan. Anda jangan membayangkan Anda SMA terus. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi Anda akan menengok kepada hari ini. Dan nanti ketika Anda sudah dewasa, insya Allah Indonesia sudah berubah. Pada saat itu, contek menyontek, curang ujian, insya Allah sudah bukan barang yang normal. Satu saat mungkin Anda nanti, satu saat ditanya, mungkin oleh anak, oleh lingkungan, dulu tahun 2000-an, tahun 2015, ikut ujian nasional ya? Apakah Anda ikut curang di tahun 2015? Kelak Anda dewasa, Anda bisa menjawab, tidak. Di saat Indonesia ujian banyak yang curang, saya memilih untuk jujur. Di saat curang dianggap normal, saya memilih untuk mengerjakan penuh integritas. Jadilah Anda anak-anak Indonesia yang menjaga amanat kejujuran. Jadi anak Indonesia yang menjaga integritas. Mungkin hari ini Anda dianggap aneh bila mengatakan saya mau ujian dengan jujur. Tapi pastilah Anda yakin di masa yang akan datang, Anda bagian dari masa depan. Saat itu Anda akan merasa saya bagian dari membuat Indonesia baru. Buat sekolah, buat semua pihak yang menyelenggarakan ujian nasional ini, tolong jaga. Selenggarakan ujian nasional dengan penuh integritas. Dapatkan hasilnya untuk memperbaiki pendidikan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk saya, bukan untuk kepala dinas, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk guru, tapi demi masa depan anak-anak kita di Indonesia. Buat kepala sekolah, jika di dalam proses ujian ini dijalankan dengan baik, kejujuran dijaga, ketertiban dijaga, penyelenggaraannya dilakukan dengan amat baik, maka hasilnya justru memudahkan bagi pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah yang Anda pimpin. Bila hasil ujian semata-mata dipandang sebagai evaluasi kinerjanya, bukan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pendidikan, nanti berbagai macam cara yang selama ini kita lihat, kecurangan-kecurangan itu akan terjadi. Jadi saya berharap sekali kepada para kepala sekolah untuk menjaga integritas ujian itu. Ke depan, pemerintah justru akan menilai bukan saja aspek capaian nilai dari bidang-bidang studi yang diujikan. Pemerintah juga akan menilai komponen integritas dari pelaksanaan ujian itu. Jadi kita nanti akan memiliki indeks integritas. Indeks integritas inilah yang justru kita ingin tonjolkan. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah soal integritas. Efeknya kita lihat banyak sekali korupsi. Dan kalau kita ingin mengajarkan itu, mulainya dari mana? Dari rumah dan dari sekolah.
Karenanya sekolah kita harus menjadi sekolah yang berintegritas. Dan ujian nasional adalah salah satu kesempatan untuk mengukur integritas itu. Nanti sekolah-sekolah yang angka integritasnya tinggi adalah sekolah-sekolah yang justru akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Pemerintah akan mendorong para kepala sekolah, para guru yang menjaga integritas untuk bisa menjadi contoh bagi guru lainnya, bagi dunia pendidikan, dan bagi masyarakat. Kedepan, ujian nasional hasilnya ada dua komponen, capaian di bidang studi dan capaian dalam komponen integritas.